Selamat pagi, salam tani dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini baru saja kita mengambil telur yang ada di sarang gurame yang kita telah pindahkan beberapa minggu yang lalu. Di sini kami sudah mengangkat dan di sini banyak di dalamnya bersama. Nah, ini yang warna kuning ini adalah telur gurame yang bakal kita pindahkan ke baskom yang satunya. Ikuti terus video saya sampai selesai dan ikuti sampai nanti berhasil. Nah, di sini kita pisahkan dulu ijuk yang ada di baskom dengan telur agar kita mudah dalam pengangkatan telur. Nah, bisa perhatikan bersama, ini ijuk yang bakal kita pisahkan dengan telur yang melengket di ijuk. Nah, ini ada telur yang warna kuning, segera kita angkat. Baik teman-teman, inilah penampakan telur-telur gurame yang kita sudah pindahkan, dan di sini masih nampak bagus semuanya. Nah, ini yang berwarna kuning pekat itu sudah busuk nampaknya. Kemudian di sampingnya ada beberapa banyak telur yang masih bagus. Nah, ini telur yang ada di baskom ini kurang lebih sekitar 500 sampai dengan 800 butir telur gurame. Nah, ini. Nah, bisa diperhatikan, inilah telur gurame yang kita sudah pindahkan ke baskom yang satu. Ini masih tampak bagus dan ada beberapa biji atau beberapa butir telur gurame yang sudah rusak. Nah, ini ada perbedaan warna antara telur gurame yang bagus dengan yang rusak. Teman-teman, ini kita pindahkan lagi ke baskom yang satunya agar mendapatkan temperatur air dan kualitas air yang maksimal. Nah, bisa diperhatikan bersama, ini kita sudah sediakan ada 3 buah baskom dan nantinya kita akan pindahkan agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, ini telur tadi yang kita sudah pindahkan dari sarangnya ke baskom yang satu dan kemudian lagi kita pindahkan ke baskom yang satunya. Nah, ini kita taruh telurnya di tempat yang teduh ya teman-teman, karena telur gurame ini tergolong dengan telur yang sangat sensitif. Telur gurame ini kita tidak bisa memberikan terlalu banyak sinar matahari, namun tetap kita sedikit memberikan sinar dan juga udara masuk ke dalam baskom ini agar pertumbuhan telur gurame ke depannya menghasilkan telur yang maksimal, menghasilkan anak gurame yang maksimal maksudnya. Maka dari itu di sini kita tutup baskom ini menggunakan jaring yang kita telah sediakan agar terhindar dari berbagai serangan. Nah, ini sudah hari yang kedua. Coba perhatikan teman-teman. Nah, ini telurnya masih cukup bagus pertumbuhannya, namun ada beberapa telur itu yang nampaknya ada yang rusak. Ini yang warna kuning itu sudah rusak telurnya dan ada juga yang pecah sehingga menimbulkan minyak. Nah, minyak yang ada di genangan air ini akan mengakibatkan kerusakan bagi telur-telur yang lainnya, sehingga kita harus membuangnya. Nah, seperti dengan cara yang kemarin menggunakan daun singkong sehingga minyak yang ada di air ini nempel di daunnya. Seperti ini daun singkong, mari kita hilangkan minyak yang ada di air ini. Namun saya ingatkan jangan sampai telur yang ada di air ini
terlalu bergerak sehingga menyebabkan kebusukan bagi telur-telur yang ada. Kita harus pelan-pelan menghilangkan. Nah, seperti ini. Di sini ada minyak. Nah, baik teman-teman, sekarang sudah menginjak hari yang ketiga, dimana telur gurami sudah nampaknya sudah tumbuh ekor ya, sudah mulai bergerak lincah. Nah, bisa diperhatikan ini sudah tumbuh ekornya, sudah menyerupai larva. Nah, di sini telurnya masih cukup bagus ya. Nah, ini ada beberapa telur yang nampaknya sudah rusak ya teman-teman. Nah, kuning yang berjamur itu adalah telur yang sudah rusak, dan ada beberapa telur juga yang pecah sehingga menimbulkan minyak di dalam air ini. Nah, ini minyak yang dihasilkan oleh telur yang busuk. Nah, ini telur yang rusak nih, seperti ada di video yang ini, yang kuning itu adalah telur yang rusak. Ini minyak yang ada di air ini seharusnya kita pisahkan atau kita buang agar tidak mencemari telur-telur yang masih sehat. Nah, seperti ini. Nah, telur yang ini sudah tumbuh ekor dan menyerupai larva ya teman-teman. Ini masih cukup sehat. Dan tidak lupa juga kita tiap pagi itu menambahkan kurang lebih 1 liter air agar telur di baskom ini mendapatkan cukup banyak oksigen dari air yang kita tuang. Nah, cukup simpel ya teman-teman. Nah, perhatikan bersama, ini telur yang sudah nampaknya lari-lari ya, kayak bayi. Ini masih hari yang ketiga ya, kita tunggu sampai telur ini berbentuk ikan kecil atau larva ya teman-teman. Baik teman-teman, saya akan membersihkan minyak yang ada di baskom ini menggunakan daun singkong lagi. Saksikan terus ya. Nah, ini minyak sudah lengket di daun singkongnya, bisa diperhatikan. Namun perlu diperhatikan ketika kita lagi mengambil minyak di sini, perlu berhati-hati dan secara pelan kita mengambilnya agar tidak terjadi goyangan yang mengakibatkan telur yang sehat menjadi tidak baik atau menjadi busuk ya teman-teman. Kita harus pelan-pelan dan berlahan untuk mengambil minyak yang ada di baskom ini. Ini sudah daun singkong yang kedua ya teman-teman. Nah, ini hasilnya, minyaknya sudah lengket di daun ini. Dan ini yang lengket di daun ini merupakan telur yang busuk ya teman-teman. Nah, ini sudah berjamur sehingga dengan mudahnya lengket di daun singkong ini. Kita bersihkan sampai benar-benar air yang ada di baskom ini terhindar dari minyak ya. Yang ketiga, nah seperti ini, dan kita lagi ambil. Cukup sederhana ya teman-teman perawatan telur gurami seperti ini. Tidak perlu kita menggunakan aerator, cukup taruh telurnya di tempat yang teduh. Namun tiap pagi kita tidak lupa mengisi kurang lebih 1 liter air agar mendapatkan penambahan oksigen ya teman-teman. Nah, seperti ini minyaknya kembali lengket di daun yang ketiga.
Ini telur yang sudah berjamur, nampaknya lengket juga. Mungkin kurang lebih sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mengambil telur yang sudah busuk. Oke, ikuti terus video saya. Nah, saya akan mengambil telur yang busuk dengan menggunakan sendok yang ini ya teman-teman. Nah, seperti ini saya akan mengambilnya. Cukup gampang. Nah, ini merupakan telur yang busuk yang dengan mudahnya lengket di sendok ini karena jamur yang ada di telur ini. Dan kita tuang di sini. Nampaknya dia berkerumun di antara telur-telur yang sehat ya. Nah, seperti ini caranya. Kita kembalikan telur yang sehat. Nah, ini telurnya yang busuk. Nah, ini telurnya berenang ya di sendok-sendok teman. Nah, ini kita kembalikan. Nah, kita mengambil yang busuknya. Jadi fungsinya kita mengambil telur yang busuk itu agar tidak terjadi pengumpulan yang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya telur yang sudah bagus ini akan mengakibatkan kebusukan juga karena di sekelilingnya itu berkerumun, tidak bisa lepas satu-satu, jadi dia tidak bisa bergerak bebas sehingga menyebabkan kebusukan di antara telur-telur yang sehat. Maka dari itu kita wajib sekali untuk mengambil telur yang sudah busuk. Nah, seperti ini ada telur yang busuk dan juga ada telur yang sehat. Kalau kita biarkan, maka telur yang sehat ini akan menjadi busuk seperti yang ada di sebelahnya karena di antara telur ini mengikat. Jadi telur yang sehat itu tidak bisa bebas bergerak. Nah, kita sangat wajib untuk mengambilnya. Nah, ini kita ambil. Nah, contohnya seperti ini. Nah, telur yang sehat ini nampaknya terjebak di telur yang busuk. Nah, jadi wajiblah kita untuk mengambil. Baik teman-teman, inilah telur yang sudah saya angkat yang merupakan telur yang busuk. Nah, seperti ini. Cukup ada perbedaan warna dengan telur yang masih sehat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini ada minyak karena minyak yang ada ini dihasilkan oleh telur yang sudah rusak. Nah, ada jamur di sekeliling telur yang sudah rusak ini. Dan warnanya pun berbeda ya teman-teman. Kalau yang telur rusak seperti ini warnanya itu kuning dan ini warna kuning namun kuning bening ya teman-teman, seperti ini. Nah, sekarang kita tidak lupa memberikan kurang lebih 1 liter air bersih agar mendapatkan cukup banyak oksigen bagi telur yang ada di baskom ini ya. Nah, kita tuangkan secara berlahan seperti ini. Nah, nampaknya telur yang ada di baskom ini terlihat sangat senang ketika saya
memberikan air bersih. Nah, itu dia berenang teman-teman. Nah, ini berenang. Oke, mungkin sudah cukup dan video juga.